Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala du'a sababan liraddil bala wastijlabi lirahmati al-mustaqabah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imami ahli taubah wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum ahlul haqqi wal inabah, amma ba'da. Wa usikum wa nafsi ayyuhal ibad bittaqullah, ittaqullah, 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 fa innaha khairaz zad yatazawwadu biha al-'abdu ila daril ma'ad. Wa inna ahsanal kalam wa abyana an-nizam kalamullah dzil jalal wal ikram biqaulihi ta'ala wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Shadaqallahul azim. Para jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang semoga senantiasa kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat, afiat, mendapatkan ampunan, keberkahan, kasih sayang, keridhaan dan segala sesuatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Majelis Jumat yang Allah muliakan, di dalam satu maqalah Sayyiduna Ali karramallahu wajhah menyatakan, ma nazala bala'un illa min dhanbin wa ma rufi'a illa min taubatin. Beliau menyatakan tidak ada satu bala, tidak ada satu bencana yang Allah turunkan ke muka bumi ini melainkan itu disebabkan karena dosa-dosa penghuni bumi atau penduduk bumi yang mengundang bala itu turun. Cara paling efektif, cara paling ampuh untuk mengangkat bala itu adalah dengan cara bertobat. Semoga salah satu bentuk taubat kita, salah satu bentuk tolak bala kita adalah dengan menghadiri masjid melalui pelaksanaan sholat Jumat. Kita ramaikan masjid dengan sholat berjamaah, ibadah di masjid kita kembali giatkan agar senantiasa aktivitas ibadah ini menjadi tolak bala atau penolak atas musibah yang akan Allah berikan. Sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitab Tabaqatul Kubra, beliau mengkisahkan dari gurunya yang bernama Syekh Zakaria Al-Ansari. Ketika Syekh Zakaria Al-Ansari setiap mau berangkat ke masjid, baik ibadah wajib ataupun mengadakan taklim atau mengajar, beliau niatkan setiap langkah menuju masjid itu dengan niat nawaitul istisfa liidhabil wajah. Saya niat mengobati diri agar diri ini terlepas, terbebas dari penyakit dan bala. Ini merupakan kisah yang sangat populer tentunya. Dan berkat Syekh Zakaria Al-Ansari menyiapkan diri ketika berangkat ke masjid, akhirnya Syekh Zakaria Al-Ansari oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan usia panjang sampai usia 100 tahun. Majelis Jumat yang Allah muliakan, sebagaimana kita ketahui, saat ini adalah saat yang masih bisa dibilang sulit di tengah pandemi, huru-hara sana sini. Bagi umat Islam yang memiliki keimanan, tentu akan kembali disedarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa."
Wa man ursilu, dan tidaklah kami utus, bil ayati, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa yang dimaksud ayat? Di dalam tafsir Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, yang dimaksud dengan ayat adalah al-ibarat wad dalat. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus satu ibrah, pelajaran, terkecuali Allah menginginkan illa tahwifa, supaya manusia dekat kembali kepada Allah, supaya manusia bertobat kepada Allah, supaya manusia banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena doa selain nuhul ibadah, doa selain intisari daripada ibadah, doa juga bisa menolak qada atau meralat qada. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa meralat qada yang tadinya jelek sangat boleh jadi menjadi baik jika diralat dengan doa. Majlis Jumat yang Allah muliakan, doa maknanya beragam. Jika doa dimintakan di tengah malam sendirian, itu namanya munajat. Jika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tidak mendesak, itu namanya isti'anah. Seperti di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, "Wasta'inu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah." Ista'inu bisabri wassalah. Ista'inu maknanya kalian minta tolonglah. Minta tolong dengan kalimat isti'anah adalah kalimat permintaan tolong yang sifatnya biasa-biasa saja. Jika permohonan ingin segera mendapatkan jawaban, maka namanya adalah istighotsah, dari kata al-ghauth. Ghauth maknanya pertolongan, dikasih atau diberikan tambahan huruf hamzah, sin, ta yang memiliki makna tolabah atau tolabiyah. Lisinil istif'ali jami'ani li tolabin sayruratin wujdani. Ketika ditambah dengan huruf hamzah, sin, ta, maka maknanya tolab. Seperti ghafaro maknanya ampunan. Ketika kita meminta ampun, maka lafadznya berubah menjadi istighfar. Al-Ghaus pertolongan, kita mencari dan memohon pertolongan, maknanya istighotsah. Istighotsah adalah permohonan yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beramai-ramai atau berdoa berjamaah. Majlis Jumat yang Allah muliakan, lalu dari segi teknisnya menurut para hukama, doa itu bisa juga dalam bentuk sholat yang kita mohonkan, kita maklumi bersama, yang dinamakan kunut nazilah. Kunut secara lafziyah adalah doa atau ketaatan atau berdiam diri di dalam sholat. Nazilah adalah bala, bencana atau petaka, yang pada intinya kunut nazilah adalah permohonan yang kita mohonkan kepada Allah di dalam sholat. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa segera mengangkat wabah, bencana dan malapetaka. Terkait kunut nazilah, para ulama ini sudah sepakat, baik ulama Hanafiyah, baik ulama Hanabilah atau Hambali, yang dipopulerkan oleh para pengikut Syafi'iyah dan Malikiyah. Tentu ini merupakan ikhtiar kita, selain kita ikhtiar yang sifatnya lahiriah dengan cara membersihkan diri, masjid senantiasa dipel menggunakan desinfektan dan lain sebagainya. Kita tingkatkan lagi kebersihan-kebersihan. Akan tetapi yang tak kalah pentingnya adalah kita mohonkan kepada Allah dengan cara memperbanyak berdoa. Doa baik dalam keadaan kunut nazilah itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasul. Sempat baginda Rasul beberapa kali melaksanakan kunut nazilah, seperti ketika banyaknya terbunuh para hufaz, orang-orang yang hafid Al-Quran, yang hafal Al-Quran,
Rasul membacakan kunut nazilah. Atau pada intinya pada waktu umat muslim berada dalam tekanan, Rasul membacakan kunut nazilah, yang pada intinya adalah memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah segera menurunkan bantuannya. Majelis Jumat yang Allah muliakan, menurut ulama juga doa ada yang menyatakan doa itu terbagi dua. Yang pertama ada yang namanya tawassul bid doa, tawassul dengan doa. Yang kedua ada doa bid tawassul. Pengertian tawassul tentu bukan ila hadrati, yang dikutip oleh tafsir Ruhul Bayan juz ketiga karya Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi, yang menafsirkan tafsir Quran surah Al-Maidah yang wabtagu ilaihil wasilah. Al-wasilah di situ bukan ilah hadrati. Al-wasilah di situ adalah kullu ma yutawassalu ilallah wa yutaqarrabu ilaihi. Yang dinamakan tawasul adalah setiap aktivitas ibadah yang tujuannya ingin dekat kepada Allah. Baca Quran bisa disebut tawasul karena dengan baca Quran ingin dekat kepada Allah. Sedekah bisa disebut tawasul karena dengan sedekah ingin dekat kepada Allah. Salat disebut tawasul karena dengan sholat ingin dekat kepada Allah. Jadi yang namanya tawasul adalah setiap ibadah yang tujuannya ingin dekat kepada Allah. Yang pertama ada tawasul bidu'a. Tawasul bidu'a, tawasul dengan cara meminta doa. Pernah dicontohkan suatu ketika sahabat Salman Al-Farisi ketika istrinya melahirkan, lalu dibawalah bayi dari Salman Al-Farisi itu ke baginda Rasul. Ya Rasul, tolong doakan anak ini. Akhirnya Rasul doakan dan singkat cerita ternyata anak tersebut menjadi ahli ibadah. Yang kedua, singkat, ada kisah yang namanya paman baginda Rasul yang bernama Ibnu Abbas atau Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas yang merupakan paman baginda Rasul memiliki anak yang bernama Abdullah, yang menurut Ibnu Malik dijadikan alam ghulabah menjadi Ibnu Abbas. Di kalangan pesantren sangat terkenal. Ibnu Abbas ini menjadi profesor tafsir, dan beliau terkenal kejeniusannya diantaranya karena ketika beliau waktu masih kecil minta didoakan oleh baginda Rasul. Dibawa oleh Sayyidina Abbas datang ke Rasul, ya Rasul doakan anak ini. Oleh Rasul didoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu yang namanya tawassul bidoa. Yang kedua ada doa bit tawassul, keinginan yang disampaikan dengan cara tawassul. Jika kita ingin menggapai sesuatu, ingin menghasilkan sesuatu, bisa salah satunya dengan tawassul. Kisahnya termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Orang-orang, ada 3 orang yang terkurung di dalam gua tertutup batu, yang mau keluar tidak bisa. Bisa keluar itu dengan cara tawassul, dengan amal solehnya. Jadi jika kita melakukan amal soleh, niatkan itu agar pertama selain itu memberikan kemanfaatan bagi diri kita, dan amal soleh apapun yang kita lakukan semoga menjadi jembatan emas untuk kita semua, sanak saudara kita, terutama umat muslimin muslimat, selamat dari bencana. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa li hikmah, alladzi khalaqana lil ibadati wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bittaqallah, faqad fazal muttaqun, wattaqullaha la'allakum turhamun.
وجل قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. يومئذ يصدر الناس أشتاتا انفروا 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 خفافا وثقالا يا محول الحول حول حالنا إلى أحسن الحال يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، Inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal 'azim. Wa lakum aqimus shalah.